Art Social Media Feed Generator by Juragan Feed. Hari ini saya akan menjelaskan tutorial dalam membuat konten dengan Smart Feed Generator. Di update versi kedua ini, kita punya dua mode konten. Yang pertama single image, yang kedua multi slide carousel, maksimal 7 slide. Nah, fitur carousel ini memang masih beta. Sebenarnya JSON yang dihasilkan sudah maksimal. Hanya saja AI generator seperti ChatGPT maupun Gemini belum support untuk generate gambar lebih dari satu dalam sekali generate. Nah, harapannya jika nanti kemudian hari ChatGPT maupun Gemini bisa update, bisa generate banyak image sekaligus, fitur carousel ini sudah bisa digunakan. Untuk saat ini, fitur carousel ini bisa generate beberapa slide, bisa 6, bisa 7, bisa 8 slide, tapi jadi satu gambar yang satu kesatuan gitu. Jadi kalau teman-teman mau pakai bisa di crop manual kayak gitu. Nah, untuk mode konten single image seperti yang sebelumnya, ini akan menghasilkan satu image saja. Nah, cara pertamanya yang pertama yaitu menulis topik konten. Kita bisa nulis cukup detail ataupun secara umum aja itu bisa. Misalnya kalau kita mau tips boleh tulis tips. Nanti di sini pilihnya edukasi, atau kalau aku mau tulis konten viral di Indonesia. Nah, ini kan topiknya broad banget ya, umum banget. Nah, ini ada tujuan kontennya. Tujuan konten ini mempengaruhi banget copywriting. Jadi, teman-teman bisa pilih jualan kalau emang nanti mau arahin pembahasan ini ke penjualan. Jadi akhirnya itu nanti akan ada call to action-nya. Nah, atau kalau teman-teman cuma mau edukasi, mau sharing, pilih yang edukasi atau sharing. Nah, kemudian kalau teman-teman mau ada interaksi atau komentarnya, pilih yang ketiga ini. Jadi nanti di akhirnya akan ada ajakan untuk komentar atau nge-like postingan ini. Nah, yang berikutnya adalah personal branding. Teman-teman bisa pilih ini. Tujuan konten ini, sekali lagi, ini akan mempengaruhi copywriting pada konten kita. Nah, kalau sekarang aku mau pilih edukasi. Kemudian kita beralih ke struktur. Kita bisa pilih auto match AI kalau misalnya kita nggak tahu pengennya apa. Tahu terserah AI mau bikin apa, mau tahu dulu aja, lihat dulu aja AI mau bikinnya kayak gimana sih, bisa pilih ini. Atau kalau misalnya kita udah ada kepinginan tips atau list kayak gini, kita pilih yang ini. Misalnya tips konten biar viral gitu. Kalau kita pilih ini, maka pilihan struktur ini akan mempengaruhi pembahasan yang akan dibahas di konten kita. Nah, kalau misalnya kita mau tips konten viral, maka pilihnya ini. Kalau misalnya kita mau pilih problem and solution, maka mungkin nanti pembahasannya akan gimana caranya konten biar viral, kayak gitu. Nah, kenapa konten ini bisa viral? Mungkin kayak gitu. Nah, ini perbandingan. Kalau kita pilih yang tipe
struktur perbandingan ini kemungkinan akan muncul biasanya ya akan muncul 2 kolom. Nah, perbandingan ini konten yang viral, ini yang enggak viral kayak gitu. Kemudian tutorial. Kalau kita pilih tutorial, kemungkinan pembahasannya akan menjadi gimana caranya biar konten kita viral. Nah, itu langkah-langkahnya akan disebutkan. Kemudian kalau kita pilih data dan statistik, ini akan bikin konten kita itu membahas seberapa banyak konten viral di Indonesia atau statistik konten viral di Indonesia dalam setahun yang kayak gitu. Nah, jadi sekali lagi pilihan struktur ini akan sangat mempengaruhi pembahasan, angle pembahasan yang akan dibahas di konten kita. Nah, yang berikutnya adalah gaya visual. Gaya visual ini sangat mempengaruhi desain konten kita. Jadi ada beberapa teman-teman nih juragan nih yang chat Rani. Kok tampilannya gini doang? Kok hasilnya kayak gini doang ya? Nggak seseru yang ada di landing page. Nah, kebanyakan yang seru-seru yang gambarnya kayak menarik banget itu biasanya pakai yang ceria atau playful ini. Nah, biasanya kalau misalnya kita nggak punya ide nih pakai automate AI, nah ini terserah AI nih. Kadang ya menurut dia begini aja cukup, atau kadang dia bikinin yang seru gitu desainnya. Nah, kita juga bisa pilih nih. Bisa teman-teman lebih prefer ke modern minimalis, mungkin produknya teman-teman memang untuk corporate atau untuk memang taste-nya, brandnya kayak gitu yang modern minimalis aja bisa pilih ini. Kalau teman-teman pengen ya tampilan animasinya tuh lebih berwarna, beragam, lebih kelihatan ceria ya pilih yang ini. Kemudian ada Bohemian and Earthy ini akan pakai warna-warna yang earthy, terus kayak kalem, sendu kayak gitu. Yang berikutnya ada nuansa lokal Indonesia. Nah, nuansa lokal Indonesia ini kalau teman-teman coba mungkin akan ada, biasanya akan ada ornamen-ornamen yang agak sedikit klasik, sedikit tradisional kayak gitu. Nah, kemudian professional clean. Nah, professional clean ini agak sedikit kaku ya. Agak sedikit kaku dan ya memang nggak banyak warna atau nggak banyak ornamen sesuai dengan pilihan ini. Gitu teman-teman. Jadi teman-teman bisa banget cobain kombinasi-kombinasi ini. Jadi misalnya aku pengen coba hard selling, terus pilihnya ini tips. Nah, nanti terus gaya visualnya yang mana, yang bohemian. Nanti ini akan beda banget meskipun topiknya sama. Kalau teman-teman pilih tujuan kontennya beda atau enggak strukturnya beda, gaya visual beda, ini akan jadi beda banget kayak gitu. Sekali lagi tadi tujuan konten akan mempengaruhi copywriting, eh, struktur akan mempengaruhi angle pembahasan. Nah, kemudian gaya visual akan mempengaruhi desain yang akan dihasilkan. Kayak gitu. Jadi 3 ini penting banget teman-teman untuk coba mana yang pas, yang mana yang sesuai dengan keinginan teman-teman. Oke, yang berikutnya adalah dimensi gambar. Nah, teman-teman bisa pilih ini, tapi mungkin aku perlu ngomong kalau untuk story dan TikTok ini kadang-kadang ke generate-nya nggak benar-benar 9:16. Jatuhnya jadi kayak 3:4 gitu. Kadang-kadang ada yang kepotong gitu karena tergantung AI generatornya gitu. Kalau ChatGPT biasanya dia nggak bisa terlalu panjang, nggak bisa sampai ukuran story atau TikTok kayak gitu. Nah, kemudian palet warna, teman-teman bisa pilih ini primernya apa, secondary-nya apa, background-nya apa, teksnya apa. Nah, kemudian ini fitur yang baru lagi yang ada di versi kedua, yaitu pilihan mau pakai logo atau enggak. Karena banyak nih agan-agan yang chat Rani, aku maunya enggak
pakai logo gitu. Terus di versi 1 mungkin banyak teman-teman yang masih nemuin ada space logonya tapi blank kayak gitu karena dia nggak upload logo. Nah, kalau di sini di versi 2 sekarang kita udah nentuin duluan kita mau pakai logo atau enggak. Kalau tanpa logo dia akan nggak akan ditanya di mana mau letak logonya di mana. Nah, kalau kita pilih kita aktifkan pakai logo, maka akan ditanya nih letak logonya mau di mana. Gitu. Nah, ini ada top left, top center, top right, bottom left, bottom center, and bottom right. Oke. Nah, ketika teman-teman pilih pakai logo, teman-teman harus melampirkan logo, upload logo saat generate di AI generatornya teman-teman. Di misalnya di ChatGPT atau di Gemini. Nah, itu pas mau generate kita perlu upload logo. Nanti saya contohkan. Nah, kemudian footnote. Ini juga salah satu fitur terbaru di versi kedua sesuai request teman-teman. Ada beberapa teman-teman juragan-juragan nih yang request mau dong dikasih footnote biar bisa nulis Instagramnya atau websitenya atau nomor WhatsAppnya. Nah, ini bisa banget teman-teman tulis gitu. Nah, walaupun aku mau nyontohin, aku akan pilih ini adalah edukasi sharing. Ini aku mau biar seru. Nah, aku mau warna hijau dan pink. Backgroundnya oke. Aku mau pakai add konten viral. Nah, lalu kita klik generate. Oke. Nah, lihat di sini ada save zone untuk logo. Kita copy JSON-nya. Lalu kita paste ke ChatGPT. Nah, kalau menurut saya pribadi, hasil ChatGPT itu biasanya lebih bagus dan juga lebih jarang typo. Udah hampir nggak ada typonya. Jadi dari sekian banyak konten tuh paling sekali typo gitu. Hampir nggak pernah typo, jarang sekali. Nah, ini kita paste seulang. Ini kita paste, kita paste di sini, lalu kita pilih create image. Nah, kalau teman-teman pilih yang tanpa pakai logo, teman-teman langsung generate aja. Tapi karena saya tadi pilih pakai logo, saya akan lampirkan logo. Misalnya, lalu kita klik generate.
karena kita tadi pilih yang tips listicle. Coba kita lihat hasilnya. Oke, nah bisa kita lihat ya hasilnya. Alhamdulillah, lihat logonya nih, udah pas nih ada ya di sini. Kemudian ada footnote-nya, warnanya sesuai ya, biru sama pink tadi ya. Kemudian ini tadi saya pilih yang listicle atau tips. Nah, di sini. Terus desainnya juga cheerful banget ya, playful banget. Gitu hasilnya. Nah, kita download deh. Jadi kayak gitu ya, teman-teman udah tahu ya caranya, dan beberapa saya juga udah menerangkan beberapa fiturnya. Kalau teman-teman masih ada pertanyaan, silakan feel free untuk chat Rani, karena Rani itu standby untuk jawabin teman-teman. Oke, dari saya gitu aja. Terima kasih banyak.